kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan sama-sama yuk. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah kami rasakan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan kami sadar kalau kami masih hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di hari-hari menjelang kami mengakhiri tahun 2021 ini, ajar kami untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua sahabat Worshipers di rumah-rumah, dimanapun kami berada. Kami diberkati dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin, amin. Haleluya sahabat Worshipers. Senang sekali lagi saya menyambut semua yang baru join. Senang ketemu semuanya, dan saya bersyukur kalau semuanya dalam keadaan baik. Pertama-tama saya mau say sorry, ya mohon maaf 2 Senin sebelum ini saya nggak bisa join, nggak bisa mengadakan acara live karena memang kegiatan di bulan Desember ini sangat-sangat padat ya. Jadi Senin, Selasa semua hari-hari penuh. Belum lagi saya harus ada di luar kota, dan pada waktu saya di luar kota saya tidak membawa peralatan yang memadai untuk saya bisa live ya. Jadi saya skip, sudah ada dua kali hari Senin, dan kali ini saya ketemu dengan sahabat Worshipers. Kita nggak tahu nanti tahun depan bagaimana ya. Saya mengalir aja sesuai dengan tuntunan Tuhan. Namun malam ini saya mau sharing. Biasanya menjelang akhir-akhir tahun itu adalah momen di mana saya jujur ya, saya selalu mungkin kalau dalam sepanjang tahun itu momen paling istilahnya melankolis gitu mungkin ya. Saya punya momen yang paling buat saya itu sentimental, lebih tepatnya begitu ya. Itu pasti hari-hari menjelang berakhirnya 1 tahun. Karena di hari-hari itu saya memorize lagi, saya mengulang lagi apa yang Tuhan telah perbuat selama tahun 2021. Hari-hari ini saya lagi mengingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan. Saya cuma bilang gini sahabat Worshipers, kalau saya masih ada sampai hari ini, itu kasih karunia Tuhan. Masa pandemi COVID ini gak mudah kita lewati, tapi saya justru melihat Tuhan itu luar biasa. Saya ingat dari awal tahun 2020 ya, kita semua nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak pernah berpikir akan terjadi pandemi COVID-19. Saya melewati masa-masa yang buat saya tuh cukup kritikal ya. Sepulang saya dari pelayanan bersama Pak Niko di luar negeri dan menjadi berkat, saya ingat waktu itu di Brazil kami mengadakan acara yang luar biasa. Pulang itu sudah mulai masa-masa pandemi mulai terjadi. Tiba di Indonesia, saya ingat awal Maret kami masih ada acara kegiatan doa, dan saya diundang untuk berbicara di retreat. Pada waktu itu retreat para pemimpin, leaders, hamba-hamba Tuhan, tapi hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja dan juga pemimpin kegerakan anak-anak muda. Waktu itu mengadakan retreat gereja-gereja di bawah rayon 2, rayon tentunya sahabat saya almarhum Pak David. Retreat diadakan di Lembang. Saya salah satu pembicara. Saya berbicara di grup anak-anak muda
Lalu besoknya saya membawa seminar di hamba-hamba Tuhan. Saya berbicara di retreat di Lembang itu, saudara. Dan itu mungkin momen terakhir saya bertemu dengan beberapa sahabat saya. Saya kehilangan mereka sangat-sangat menyedihkan. Karena mereka meninggal karena COVID-19, hamba-hamba Tuhan. Yang pada waktu retreat itu saya tidak pernah menyangka bahwa itulah terakhir saya ketemu mereka. Yang saya mau sampaikan, kalau saya masih hidup hari ini, sekali lagi saya mau beritahu sahabat Worshipers, itu karena kasih karunia Tuhan. Bagi saya karena masih ada tugas. Saya tahu saya masih duduk makan sama-sama dengan teman-teman, dengan hamba Tuhan almarhum Pak David. Saya ingat malam sebelumnya, saya dengar sahabat saya, hamba Tuhan juga wakil dari Pak David, yaitu Pendeta Aslam almarhum. Beliau kalau bikin kopi itu pinter. Jadi waktu saya ke sana, teman-teman bilang, oh Pak Weller mah mesti kopinya Pak Aslam. Saya bilang, oke. Boleh dong, tapi Pak Aslam katanya lagi sakit, lagi istirahat. Rupa-rupanya beliau sudah mulai mengalami keadaan yang gak sehat waktu itu. Dan saya terkejut karena tiba-tiba khusus karena saya dengar saya datang, beliau keluar kamar dan membuatkan saya kopi. And that was the last coffee dia buat untuk saya. Dan almarhum Pak Aslam adalah yang pertama-tama dipanggil Tuhan dari grup pertemanan kami, hamba-hamba Tuhan. Saya ingat, saya dan Pendeta Daniel Panji, kami berbicara di retreat itu sebagai pembicara. Dan saya kebetulan di sesi yang terakhir saya berbicara. Selesai makan siang, saya masih diajak ke kota Bandung, tapi saya menolak karena saya ada kegiatan lain dan saya harus kembali ke Jakarta. Jadi saya nggak ikutan, saudara. Tapi saya ingat itulah pengalaman saya ketemu terakhir. Sampai teman-teman bilang, Bang Weller nggak kena, nggak sakit, nggak apa segala macam. Saya puji Tuhan, enggak. Saya diluputkan Tuhan. Dan langsung rame habis itu menjadi klaster Lembang. Saya juga ditelepon dari Satgas juga menanyakan. Dan saudara, saya terpaksa mengambil waktu karantina mandiri. Karena saya nggak tahu, tapi saya nggak ngalami apa-apa. Saya dan istri saya tetap dalam keadaan baik. Tapi demi untuk menjaga, kami juga terpaksa harus mengambil waktu. Namun apa yang terjadi, saya dikabari adik saya bahwa kondisi mami saya di Tomohon di Sulawesi Utara kritis. Karena kondisi mami kritis, saya harus terbang ke sana. Saya mendahului, saya bilang istri saya, kalau ada apa-apa kamu nyusul terbang. Saya duluan ke Tomohon. Ya malam ini saya kesaksian ya sahabat Worshipers. Saya pergi ke Tomohon, saya masih sempat menjumpai mami saya walaupun udah gak sadar. Saya bisik di telinganya, dia masih bisa respon, ada air mata mengalir. Dia senang saya sudah hadir. Ya saya pegang tangannya, kalau dia bisa respon dia genggam tangan saya. Itu momen yang saya nggak bisa lupa. Terakhir kali saya ketemu mami almarhum. Dan keesokan harinya dia dipanggil Tuhan. Mami meninggal di usia yang ke-84 tahun. Mami saya. Dan kemudian saya dan kakak-kakak, adik-adik saya, ya istri saya juga menyusul ke Tomohon. Kami kemudian memakamkan mami. Cara penghiburan dan pemakaman, apa yang terjadi? 1-2 hari setelah itu, acara itu menjadi dianggap sebagai klaster penyebaran COVID lagi. Beberapa terdeteksi positif COVID-19. Saya sudah keburu pulang ke Jakarta. Tapi beberapa keluarga kena. Kakak ipar saya adalah salah satu di antara korban yang meninggal dunia. Saya sangat sedih. Adik-adik kakak saya juga harus diisolasi semua. Mereka sebagian positif COVID-19. Itu kejadian yang buat saya Maret 2020 itu merupakan bulan yang sangat mencekam buat saya. Saya dan istri pulang ke Jakarta. Kami juga tetap harus isolasi mandiri. Puji Tuhan kami tes tapi kondisinya negatif. Dan puji Tuhan, Tuhan tuh tetap jagai. Jadi saya terus berkata kepada Tuhan, kalau saya masih ada itu karena Tuhan kasih tugas. Nah sahabat Worshipers, saya nggak ngerti. Saya diluputkan Tuhan dari situasi, dari momen, dari boleh saya katakan klaster-klaster yang mengerikan di awal-awal pandemi COVID. Saya diloloskan Tuhan dari 2 momen itu. Dan saya percaya ada maksud Tuhan, ada tugas. Dan beberapa hari kemudian saya ingat saya diundang oleh rekan saya Mbak Tuhan, Brother Andi Cokro.
untuk saya IG Live kayak gini gitu. Saya di-invite. Saya bukan orang sosial media, saya nggak ngerti. Even saya tanya sama Pastor Andi, saya gimana caranya, saya gimana join. Kayak sahabat worshipers hari ini, saya waktu itu nggak ngerti apa-apa. Saya nggak pernah yang namanya main Instagram. Tapi waktu itu, ketika dia undang, saya baru ngerti. Dan dia, setelah acara itu dia bilang, Bang Wheeler kayaknya harus bikin IG Live. Saya bilang, oke, saya mau taat. Tapi saya nggak ngerti gimana caranya. Saya ingat saya tanya sekretaris saya, ya saya bilang, oke, nanti malam saya pengen, Kak tolong ya, kamu cek audio saya, kamu coba buka, ajarin saya gimana bikin IG Live. So saya buka, sekretaris saya guide saya lewat telepon yang lain, gini, Bang mesti ini, oke, sekarang start, oke start. Ya start, saya mulai, saya tanya gimana audionya. Sambil saya mulai lagi ngecek, saya lihat satu persatu sahabat worshipers mulai masuk. Hari itu saya maksudnya cuma mau ngetes audio. Cuma mau ngetes gimana how to do it. Nggak dipromo, nggak di apa, saya kaget. Banyak masuk puluhan, hampir 100 orang. Di hari saya pertama kali coba ngetes, saya kaget. Dari mana orang tahu? Lalu semua orang join. Saudara, saya jujur ya, saya orangnya polos sekali, nggak ngerti sama sekali soal itu. Tapi waktu saya melangkah, saya tahu ini Tuhan, dan Tuhan paksa saya harus lakukan itu. Saya pernah bersaksi sama sahabat worshipers, saya punya Instagram aja juga Tuhan yang paksa kok dari tahun 2019. Ya, saya ingat saya nggak punya, tapi tiba-tiba ada orang buat Instagram pakai nama saya. Akhirnya di take down, lalu saya harus buat yang official, yang resmi. Demikian juga YouTube channel. Saya nggak pernah buat, tapi Tuhan paksa saya membuatnya. Dengan cara ada orang yang buat account nama saya. Lalu kemudian di take down, tapi semua pengerja di gereja bilang, pastor mesti bikin. Ya, akhirnya saya dibikinkan, yang bikin juga bukan saya, dibikinkan. Ya, Wheeler Kauntu Official. Saudara nggak ngerti, pokoknya saya cuma taat lakukan apa yang saya nggak mengerti. Kalau sampai hari ini, saya masih ada, saya tahu karena Tuhan kasih saya tugas. Dan malam ini saya bisa sharing sama sahabat worshipers, saya ngerti bahwa untuk hari inilah Tuhan masih memberikan kepada saya kehidupan. Tuhan masih meluputkan saya. Itu untuk membangkitkan para penyembah di Indonesia. Saya nggak pernah ngerti sebetulnya sosial media, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi semua itu karena Tuhan yang atur. Jadi hari ini masih ada. Sahabat worshipers, saya mau share. Masuk tahun 2022, banyak yang tanya sama saya, Pastor, apa yang harus saya lakukan? Ayo hari-hari ini doa. Tapi doa yang terutama lebih kepada doa penyerahan sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, bukan apa yang saya mau, apa yang kita pengen, lalu kemudian kita minta Tuhan berkati dong yang saya mau. Nggak gitu sahabat worshipers. Doa sama Tuhan, apa yang Tuhan mau buat dalam hidupku di tahun 2022. Let your will be done. Kehendakmu jadilah dalam hidupku. Ya, itu langkah pertama. Kita boleh sih evaluasi semua, ya lalu buat perencanaan tahun depan. Segala suatu hal yang teknis, dalam hal kaitannya pekerjaan, planning rumah tangga, boleh aja. Tapi sahabat worshipers, jangan lupa, yang utama, kita cari kehendak Tuhan. Ini hari-hari yang paling tepat untuk sahabat worshipers banyak berdoa. Ada satu ayat yang Tuhan kasih sama saya yang saya mau share kepada sahabat worshipers. Tangkap baik-baik ayat ini dari Yeremia 33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal rahasia. Yakni hal-hal yang besar, hal-hal yang akan datang, hal-hal yang tidak terpahami, dan hal-hal yang tidak engkau ketahui. Kalau kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan menjawab. Dan biasanya dia akan menjawab kita dengan hal-hal yang besar tadi. Saya doakan sahabat worshipers, ketika Anda berdoa, Tuhan akan bukakan kepadamu hal-hal yang besar yang akan datang. Tapi wait, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau Tuhan bukakan hal-hal yang besar, jangan skip.
Don't skip it. Tangkap itu, imani itu, dan berani melangkah ketika Tuhan mulai menuntun kita untuk melakukan sesuatu. Sama seperti yang saya alami sejak 2020. Masuk 2021 lagi, lebih lagi. Tuhan katakan kamu naik level lagi. Saya mulai ngadakan yang tadinya cuma di ruangan studio kecil. Saya ada satu cabang gereja di daerah Romangun. Ada ruangan studio kecil saya buat di sana, dekat rumah saya. Saya ke sana buat. Tapi kemudian Tuhan mau buat lebih besar. Tapi kalau buat lebih besar tentu cost-nya lebih besar. Kalau buat ini tentu pasti. Tapi saya dengan iman saya melangkah. Dan sampai hari ini terjadi. Saya nggak pernah bayangkan, ya, kalau sahabat worshipers setia bersama-sama dengan saya, itu karena Tuhan yang suruh. Dan malam ini saya mau ngomong sama sahabat worshipers, Tuhan prepare something big, sesuatu yang besar bagimu. Dengar, Tuhan mau buat satu yang besar. Kalau engkau sungguh-sungguh berdoa, Tuhan bilang, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak kau pahami. Dengar, ayat ini berkata yang tidak kau pahami, yang tidak kamu ketahui sebelumnya. Artinya gini, saudara nggak expert dengan hal itu. Kita nggak ngerti. Nanti lihat, kalau Tuhan bukakan sesuatu perkara besar dalam hidupmu, even saudara nggak ngerti. Justru karena nggak ngerti, seringkali orang skip. Nggak mungkin aku nggak ngerti. Apa sih Tuhan bukakan tentang ini? Saya disuruh ini, tiba-tiba lewat seseorang, ada pernyataan Tuhan. Atau saudara waktu lagi doa, kok tiba-tiba Tuhan ingetin ini, lalu kemudian saudara skip. Mimpi kali ya, ngapain sih gue mikirin itu? Rasanya nggak mungkin deh gue. Hati-hati sahabat worshipers. Tuhan mau buat perkara besar dalam hidup saudara. Jadi jangan skip anything. Big event yang nggak masuk di akal yang Tuhan tiba-tiba munculkan. Lewat seseorang kah? Lewat keluargamu kah? Lewat buku yang kau baca, atau lewat ayat firman Tuhan, atau ketika engkau berdoa, Tuhan menyingkapkan sesuatu. Sahabat worshipers, Tuhan pasti akan tunjukkan kepadamu di tahun 2022 sesuatu yang besar. Kalau Tuhan mau pakai kita, yang ditunjukkan itu bukan hal kecil. Kalau hal kecil yang bisa kita handle mah bukan, itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau Tuhan mau bukakan dalam hidupmu sesuatu yang tidak engkau pahami. Saya nggak pernah paham soal sosial media. Saya nggak pernah paham soal editing. Saya nggak pernah paham soal. Tapi selama masa pandemi, saya ingat 2020, saya pakai komputer, saya belajar sendiri autodidak gimana kalau mau ngedit audio, gimana ngedit video. Saya belajar sendiri. Itu hal yang saya nggak pahami beberapa tahun sebelumnya. Tapi saya mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya mau taat. Sahabat worshipers, Tuhan mau bukakan itu bagimu di tahun 2022. Karena itu open your heart, open your capacity, lebih tepat. Kapasitas kita tuh Tuhan yang akan berikan. Tapi kita harus berani open. Kalau saudara bilang, nggak mungkin lah gua. Kalau saudara bilang gini, gua mah nggak punya waktu. Udah, lewat deh. Jadi jangan nyesel kalau Tuhan pilih orang lain. Karena rencana Tuhan pasti akan digenapi. Tapi sayang banget kalau dia harusnya mau pakai Anda. Tapi Anda skip. Kalau Anda bilang, gue udah sibuk banget. Nggak mungkin lah. Ya, pekerjaan Tuhan mah, ya nantilah kalau gue punya waktu. Ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan bukan pilih karena dia kurang kerjaan. Enggak. Biasanya yang dipilih Tuhan justru orang yang mampu, yang rajin, yang giat lakukan sesuatu. Even yang kalau boleh dibilang udah kebanyakan yang dikerjain. Kok Tuhan masih bukakan lagi? Bener. Ingat nggak perumpamaan hamba yang 5 talenta? Dia lipat gandakan jadi 10. Ketika yang 1 nggak dilipat gandakan, Tuhan bilang gini, berikan yang 1 itu kepada yang 10. Kok Tuhan nggak suruh bagi sama yang 4, yang 2 jadi 4? Enggak. Suruh kasihnya ke yang 10. Artinya dia jadi 11. Kenapa? Karena orang itu rajin, giat. Kepada orang yang sungguh-sungguh setia, rajin, Tuhan pasti akan percayakan hal yang lebih besar. Jangan pernah bilang, saya nggak punya waktu. Waktu itu dari Tuhan. Tapi Tuhan akan berikan hikmat untuk saudara memanage-nya. Memanage itu hikmat nanti dari Tuhan. Mendelegasikan tugas, mendelegasikan memilah-milah. Tidak semua harus dibereskan sendiri. Tapi bagi-bagi. Nanti saya percaya semua bisa kita tangani. Ketika akan memasuki tahun 2022. Ini saya sharing pribadi sama sahabat worshipers. Saya udah merencanakan,
oh lakukan ini nanti tahun depan, Tuhan ini untuk worship with Beliar, untuk morning worship, untuk program YouTube saya udah pikirkan. Ketika saya berdoa, Tuhan bukakan hal besar. Bukan soal itu, tapi soal jiwa-jiwa, soal penuaian, soal penggembalaan, soal gereja. Sampai dengan tahun 2021, Tuhan percayakan saya menggembalakan gereja. Bukan hanya satu, tapi Tuhan memberikan kepada saya cabang-cabang gereja. Ada 6 gereja di bawah penggembalaan saya. Dan masing-masing ada gembala-gembala cabang yang menangani pelayanan. Tapi puji Tuhan, di tahun 2021, menjelang akhir 2021, tepatnya di bulan Oktober, Tuhan menambah, langsung berlipat kali ganda. Dipercayakan, sekarang ada 12 gereja. Saudara, saya sedang berpikir, Tuhan, how can I handle it? Saya berasa, mana mungkin, gue nggak bakal bisa. Tapi saya tahu, waktu saya berdoa, Tuhan bukakan hal besar. Bagi saya, ini hal besar yang diberikan Tuhan. Kalau saya bilang, saya nggak bisa Tuhan. Tuhan pasti akan tetap bekerja, tapi sayangnya orang lain yang dipilih. Tapi saya mau taat. Tuhan, saya udah banyak, sibuk banget. Belum program YouTube, belum program musik setiap minggu. Saya mesti kerjakan. Belum pelayanan nyiapkan khotbah, belum ini. Rasanya begitu banyak. Gak apa-apa nih, di akhir tahun saya curhat ya. Tapi ini bukan curhat sebenarnya, ini sharing. Supaya sahabat worshipers tahu. Kadang-kadang kita yang membatasi diri kita. Tapi waktu kita taat, ternyata Tuhan yang punya cara. Kita ini cuma alat. Tiba-tiba dia kirimkan orang ini, dia kirimkan ini, melengkapi ministry kita. Dan itu yang membuat saya kagum. Ikut Tuhan itu luar biasa. So, sahabat worshipers, ada hal yang besar di tahun 2022 disediakan bagi saudara. Ya, kita hanya percaya. Tadi waktu saya hendak IG live, ada satu nyanyian yang saya diingatkan, ini nyanyian lama ya. Kalau sahabat worshipers tahu lagunya, kita nyanyi sama-sama yuk. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Kalau sahabat worshipers tahu lagunya, nyanyi sama-sama. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Percaya, tangan Tuhan akan pegang hari esok kita. Kalau dia yang pegang hari esok, artinya dia yang akan mengerjakan, memampukan kita melewatinya. Jadi jangan pernah berkata bahwa, oh saya nggak bisa, oh saya nggak punya waktu. Ketika Tuhan bukakan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak kau pahami, hal-hal yang tidak pernah kau ketahui, ya itulah Tuhan. Dia bukan memberikan hal-hal yang mudah buat kita kerjakan, tapi selalu dia akan memberikan hal-hal yang bagi kita rasanya mustahil. Itulah Tuhan kita. Sebab dia ajaib. Dan dia selalu akan lakukan perkara yang ajaib. Saya mau berdoa buat sahabat worshipers. Buka hatimu, katakan sama-sama. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands.
I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Ini momen yang paling indah untuk kita renungkan semua kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hal-hal yang mungkin selama ini kadang-kadang kita sesali. Iya ya, kenapa gue dulu gak melangkah? Iya ya, kenapa gue gak dulu lakukan kehendak Tuhan? Kenapa gue dulu ragu? Kenapa gue dulu lakukan ini ya? Kenapa gue di awal tahun 2021, kenapa kok gue bikin ini ya? Aduh Tuhan, gue nyesel. Saudara, gak usah ada kata menyesal. Gak pernah terlambat untuk sungguh-sungguh berbalik pada rencananya Tuhan. Asalkan kita sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan cuma cari itu kok. Dia gak minta banyak hal. Dia gak minta kemampuanmu, kehebatanmu. Dia gak minta uang saudara. Enggak. Karena dia yang punya semuanya. Dia gak minta waktu saudara kok. Enggak. Dia yang memberikan waktu buat kita. Jadi jangan berkata bahwa aduh gue gak punya waktu buat Tuhan. Enggak. Tuhan yang kasih waktu buat kita kok. Tapi mari kita cuma berkata, Lord, I love you. Katakan sama-sama, singing, I love you, Lord. Katakan dari hatimu, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Hanya orang-orang yang tetap mengasihi Tuhan, yang komitmen untuk cinta Tuhan, akan dipakai Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Tangkap baik-baik apa yang saya ucapkan ini. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan akan dipercayakan Tuhan hal-hal yang besar, yang kita nggak pahami, yang kita nggak mampu, yang kita nggak pernah pikirkan. Itu Tuhan sediakan. Ingat ayat firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita cinta Tuhan sungguh-sungguh dengan tulus hati, percayalah, Tuhan pasti menyertai kita. Dia pasti memberkati kita. Dia pasti akan menyertai langkah hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Sahabat worshipers, before I close, saya mau berdoa buat sahabat worshipers, dan nanti kita nyanyi sama-sama satu nyanyian, ya ini nyanyian favorit kita semua. Bila engkau tak bersertaku. Tapi izinkan saya berdoa buat sahabat worshipers. Boleh nggak sahabat worshipers buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan? Tuhan, aku lepaskan berkat malam ini untuk semua sahabat worshipers di rumah-rumah, yang mungkin sampai detik ini kami seringkali bimbang, kami seringkali ragu untuk melangkah, kami seringkali takut untuk bertindak, kami masih hitung-hitungan dalam semua hal dan berkata rasanya nggak bisa, rasanya kami nggak mampu, rasanya saya nggak punya resources untuk itu, untuk ini, itu semuanya, sehingga kita nggak pernah berani melangkah dan nggak pernah melihat perkara besar dalam hidup kita. Tapi dengar malam ini, waktu saya sharing itu firman Tuhan buat Anda, firman Tuhan buat kita. Tuhan, aku mau berseru kepadamu, nyatakanlah perkara-perkara yang ajaib dan besar dalam hidupku memasuki tahun 2022. Tuhan, aku berdoa meteraikan pesan ini, biar setiap kami diberikan roh keberanian, setiap kami dibangkitkan imannya untuk mempercayai Tuhan dan tidak ragu untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan.
Terima kasih hamba-Mu boleh sharing, boleh kesaksian, dan biar itu menguatkan semua kami mengakhiri tahun ini dan mengawali 2022. Terima kasih Tuhan. Aku lepaskan berkat dan doa bagi semua sahabat worshipers di dalam nama Tuhan Yesus. Mari nyanyikan sama-sama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyanyikan sekali lagi. Bila Engkau tak besertaku, ya Tuhan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Ini doa kami Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berjalanlah dengan kami memasuki tahun 2022. Berjalanlah dengan kami melewati hari-hari di depan kami yang kami nggak tahu. Banyak hal yang kami nggak pahami. Banyak hal yang tidak menentu menurut perhitungan dunia. Tapi kami punya kepastian, kalau kami berjalan dengan Tuhan, kami pasti menang. Kalau kami berjalan dengan Tuhan, kami pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan berkati semua sahabat worshipers. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang gugur, tidak ada yang mundur, tidak ada yang patah semangat, tidak ada yang putus pengharapan. Semua bangkit. Masuk 2022 dengan kepala tegak. Kami punya pengharapan, kami punya iman dalam Yesus Kristus Tuhan yang menyertai langkah kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu boleh sharing, hamba boleh berbagi satu waktu momen yang indah di malam ini. Hamba serahkan semua sahabat worshipers dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Demikianlah doa Yabes dijawab Tuhan. Doa kami ini juga pasti dijawab oleh Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sahabat worshipers, terima kasih udah join. Saya berdoa semua diberkati dengan sharing pada hari ini ya. Jangan pernah menyerah, ayo tetap semangat masuk tahun 2022 dengan penuh sukacita. Sampai ketemu ya dalam fellowship bersama-sama. Kalau Tuhan kasih saya kesempatan, saya pasti rindu untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Jangan lupa hari Rabu pagi kita morning worship premier di YouTube channel saya, Weler Count2 Official. Demikian juga nanti hari Jumat mengakhiri tahun 2021. Kita sama-sama worship ya, ada worship night hari Jumat malam
kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. So, sahabat worshipers, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi. Good night and God bless you all.